dari sekian banyak pintu-pintu yang seringkali dipesan oleh seseorang, dicari-cari oleh banyak orang, di antara pintu meranti dan pintu ulin. Kenapa sebabnya? Otomatis mereka pasti mencari pintu ulin. Tapi ngomong-ngomong sebelum bicara, tapi ngomong-ngomong soal kayu, apapun jenis kayunya, namanya tetap kayu. Betul? Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Dari sekian banyak orang mencari jenis-jenis kayu di daerah Kalimantan Selatan, akan lebih mengutamakan pintu ulin. Namun juga di kelas keduanya ada pintu meranti. Kenapa pintu ulin? Pintu ulin apabila digunakan pada setiap pintu-pintu rumah bagian depan dan belakang, itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Terutama pintu utama, entah itu kuku tarong, entah itu pintu yang tunggal. Tapi kalau ditempatkan di bagian pintu utama, ini akan lebih bagaimana ya, dengan melihat pemandangan seseorang itu mewah. Kemewahnya pertama, warnanya pintu ulin ini sekian lama, semakin bertambah lama akan semakin mengkilap seperti glitter. Tapi tidak perlu glitter juga, dibiarkan, atau bagusnya dikasihkan salah satu licin seperti solar atau oli bekas, itu bagus. Karena pintu ulin ini sudah gasapnya kekuatannya sangat luar biasa, bisa di atas rata-rata dari pintu-pintu lainnya. Karena pintu ulin ini apabila ditempatkan di tempat-tempat yang sedikit basah atau basah sekalian, akan lebih kuat. Terkena sinar matahari, mampu mengatasi atau mampu menahannya. Terkena siraman air atau hujan, malah lebih kuat. Aneh toh? Ini kekuatan dan keunikan pintu ulin. Yang kedua, pintu meranti. Pintu meranti ini saya sarankan kalau untuk kamar-kamar saja, itu lebih ringan, lebih bagus pintu meranti. Ya paling tidak kekuatan 10 tahun masih bisa bagus lah. Namun perlu diingat bahwa pintu meranti ini ada kelas-kelasnya. Ada kelas A, super, kelas B, kelas 3, dan seterusnya. Karena pintu meranti ini ada jenis-jenisnya. Dan jenis pintu meranti ini harganya berbeda. Akan tetapi pintu meranti ini apabila digunakan di bagian ruang-ruangan yang terbuka, misal bagian muka utama, pintu utama atau pintu belakang, kalau terkena sinar matahari, terkena hujan, sering terkena air, ya ini akan cepat rapuh, cepat lapuk, cepat rusak, dan juga cepat ya, kalau dimakan rayap sih saya rasa enggak, tergantung jenis kayunya. Dan selama ini yang saya lihat pintu-pintu meranti yang sering saya benahi itu rusak bukan karena rayap, tapi rusak karena tadi lapuk air. Itu juga dengan jendela. Apabila jendela ini kan otomatis namanya jendela pasti di bagian luar ya, samping, depan atau belakang. Otomatis kena sinar matahari, terkena hujan, pergantian hujan. Ini yang akan membuat lebih cepat rapuh. Tidak perlu butuh waktu lama, 5 bulan saja sudah hancur. Itu kalau untuk jendela meranti. Karena untuk jendela lebih utama saya sarankan mengarah pada jenis kayu ulin. Kekuatannya ini sangat luar biasa. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Semoga yang dikit ini bisa bermanfaat, dan semoga ada nanti bisa ada sharing soal kekuatan pintu dan kayu, jenis kayu lainnya. Salam satu palu, apapun jenis kayunya, namun tetap kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.